Kalau kredit falas meningkat, sebetulnya ini satu indikasi bahwa ekonomi kita itu bertumbuh loh. Karena kita ketahui bahwa kegiatan domestik, khususnya produksi, itu banyak barang yang diimpor, terutama untuk bahan bakunya ya. Jadi ketika ekonomi kita sudah membaik dan perekonomian itu tumbuh, ya dengan konsumsi yang meningkat, pastinya kebutuhan produksi juga meningkat. Akibatnya apa? Kebutuhan untuk membeli barang-barang impor khususnya untuk bahan baku juga naik. Itu sebabnya kalau tadi Mbak Enake menyampaikan bahwa kredit tumbuh 15,3%, itu menunjukkan bahwa memang ekonomi kita menunjukkan kegiatan produksi yang meningkat. Nah, sementara di sisi falas itu DPK ya, dana pihak ketiga falas itu masih menunjukkan juga kenaikan. Dalam data kami itu masih ada kenaikan sekitar 4%-an ya, 4,7%. Tapi tadi Mbak Aneke menyampaikan 6,9%, mungkin ini data yang latest. Nah, ini menunjukkan sebetulnya dana falas itu masih bertumbuh, Mbak. Jadi kalau kami melihatnya ini satu sign atau sinyal yang bagus, yang positif. Di satu sisi kegiatan produksi masih meningkat karena impor kita membaik. Nah, di sisi yang lain, ekspor juga kan tadi disampaikan terus-menerus juga naik ya. Selama 28 bulan itu mengalami surplus. Nah, ini tentunya juga memberikan sumbangan terhadap DPK falas tadi yang terus menunjukkan peningkatan. Seperti itu sih, Mbak Aneke. Baik Bu Lana, tapi seperti apa risikonya kalau ternyata DPK ini gapnya cukup tinggi begitu, pertumbuhannya hanya 6,9% dibandingkan Ya, dengan outstanding credit yang di atas ya. 15% begitu. Kalau berdasarkan dialog kami dengan sebelumnya, ini perbankan mengakui dibutuhkan sweetener juga begitu untuk bisa menarik para nasabah untuk menempatkan dana falasnya di dalam negeri. Iya, jadi Mbak, kalau kita lihat dari nominal angka pertumbuhan antara 15,3% dengan 6,9% memang gapnya besar ya, artinya sekitar 8%-an lah ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang kita baca adalah ketika kredit itu meningkat cukup pesat, itu indikasi dari pergerakan perekonomian kita. Itu nggak terlalu terkait sebetulnya dengan DPK yang naik 6,9. DPK 6,9 itu bawaan dari penerimaan dalam bentuk falas yang kita peroleh dari ekspor. Nah, apalagi ini pemerintah sudah dan khususnya Bank Indonesia sudah menekankan bahwa devisa hasil ekspor harus masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita lihat sebagai bagian dari pendapatan ekspor. Sementara impor tadi itu lebih menunjukkan demand di dalam negeri. Permintaan dalam negeri yang meningkat, yang menunjukkan sisi produksi yang juga naik, karena produksi kita itu banyak bahan baku yang diimpor. Kalau tidak salah ya Mbak, rata-rata dari industri kita total untuk kebutuhan impor kita itu bisa mencapai 50-60% dari bahan baku itu harus diimpor. Terlebih lagi untuk bahan baku yang sifatnya memang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Seperti misalnya kita bicara bahan makanan, gandum itu praktis total itu harus diimpor secara jumlahnya lebih besar lagi. Jadi bukan masalah angka tadi, tapi justru kami melihat 15,3 ini nanti kita lihat support dari import yang tinggi itu ke pertumbuhan ekonomi, Mbak. Dan kami Baik. melihat potensi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di semester 2 itu bisa mencapai 5,4% secara year on year. Baik, tapi seperti apa resikonya apabila ini berlangsung terus begitu Bu Lana? Karena kalau terkait dengan kebijakan DHE ini kan sebenarnya baru mau akan dilakukan kembali begitu setelah sempat berhenti ketika COVID-19 dan belum juga disampaikan oleh pemerintah kapan nih kita akan mulai untuk DHE ini. Sementara kalau kita lihat dari kredit yang terus bertumbuh dan likuiditas falasi kita di dalam negeri yang semakin seret begitu, apakah ini nantinya tidak akan membahayakan nilai rupiah kita? Ya, kalau dilihat dari pertumbuhan sebetulnya masih meningkat ya, tapi mungkin melambat karena tadi kreditnya tumbuh cukup tinggi. Nah, harapannya DHI ini bisa segera direalisasikan sehingga peningkatan dari supply falas di dalam negeri itu bisa meningkat juga gitu ya. Nah, ini kita juga harus melihat dari sisi bagaimana nanti enforcement dari pemerintah terhadap DHI ini bisa lebih cepat lagi dilakukan. Nah, itu bisa membantu Mbak untuk menambah supply. Sementara sih kalau kita lihat supply masih terus bertambah 6,9%. Jadi malah tidak menunjukkan perlambatan loh. Kalau misalnya nih DPK-nya falas mandek atau berhenti ya nggak ada pertumbuhan, kemudian kredit naik terus, dia ketarik kan, berarti dia ada kontraksi. Ini nggak ada kontraksi, tetap tumbuh, tapi tumbuhnya memang tidak secepat pertumbuhan kredit. Jadi kalau kita membacanya seperti itu agak beda ya ininya sisi angle-nya. Jadi kalau kita
lihat bahwa DPK ini masih terus tumbuh, bukan minus loh Mbak, bukan kontraksi. Jadi likuiditas falas itu masih ada di kita. Nah kita tinggal tunggu ini time lag daripada DHE ini, mudah-mudahan bisa cepat. Dan kita juga ketahui bahwa pelaku ekspor ini kan juga mendapatkan komoditasnya dari Indonesia, sudah sewajarnya lah bahwa hasil ekspornya itu dibawa ke Indonesia, walaupun mungkin saja ada semacam insentif-insentif di luar negeri yang membuat mereka tetap masih di sana. Tapi setidaknya dengan dorongan dari enforcement terhadap DHE tadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita lihat pertumbuhannya, khususnya supply dari falas ini bisa lebih tinggi lagi.